Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para kesatria dan serikandi JNE dimanapun berada? Ya, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai tentang JNE, ya, yaitu pembahasan mengenai target. Nah, target ini ya adalah turunan dari misi, Bapak Ibu ya. Target ini adalah turunan dari misi. Jadi, target itu artinya adalah langkah-langkah spesifik atau cara-cara yang lebih detail untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita ya visi kita, menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Nah, Bapak Ibu, ya, di beberapa perusahaan untuk menyusun target itu ada waktunya, ada langkahnya, ada metodenya. Nah, untuk waktunya target itu disusun ya, ada yang 1 tahun, yaitu target jangka pendek. Ada yang 3-5 tahun, itu target menengah atau jangka panjang. Nah, maka kira-kira seperti apa sih cara menyusun target itu dan metode apa yang digunakan? Nah, kita sambung di video selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, ya. Langkah yang selanjutnya adalah mengenai tentang menyusun target. Nah, sebenarnya cara menyusun target itu ya adalah dengan metode balance scorecard. Nah, oke. Nah, balance scorecard sendiri ya itu artinya balance. Balance itu artinya keseimbangan. Scorecard artinya kartu skor. Nah, kalau dari perspektif target atau dari metode menyusun target, maka balance scorecard itu artinya keseimbangan atau berimbang balance-nya antara finance dan non-finance. Nah, kalau scorecard itu adalah kartu skor atau batas waktu yang dapat diukur. Nah, waktunya dapat diukur tuh. Ya, dapat dinilai, ada penilaiannya. Nah, ada dampaknya dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari balance scorecard sendiri, itu ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor. Yang pertama adalah human capital atau dari kemampuan atau kompetensi dari SDM itu sendiri. Ya, yang kedua adalah dari internal business. Ya, bagaimana produk itu bisa tersampaikan dengan baik kepada customer. Nah, yang ketiga adalah customer. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan atau memuaskan pelanggan tersebut dengan kualitas dari produk kita. Yang keempat adalah finance. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan dari menyusun target tersebut. Ya. Nah, kenapa sih kita harus pakai metode balance scorecard? Ya, kita ibaratkan di sini ini ada sebuah pohon. Ya, kita ibaratkan di sini ada sebuah pohon, maka kalau dari akarnya itu, nah akarnya itu adalah human capital atau kompetensi dari SDM kita atau dari karyawan kita. Sudah sejauh mana sih sebenarnya kompetensi mereka? Nah, itulah yang membuat fondasi kita semakin kuat karena ada SDM-nya. Maka ibarat sebuah pohon, SDM itu atau human capital itu diletak di bagian akarnya. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah internal business, ya. Internal business itu kita ibaratkan kalau sebuah pohon itu adalah batang atau rantingnya. Nah, batang atau rantingnya ya kita ibaratkan sebagai internal business. Kenapa? Karena internal business itu adalah bagian dari produk. Bagaimana cara kita membuat produk itu dengan baik? Bagaimana proses produk itu menjadi baik? Bagaimana kualitas produk itu juga bisa menjadi baik? Maka itulah batangnya, itu juga bagian paling penting. Ketika akarnya sudah kuat, maka batangnya juga semakin kokoh. Ketika SDM kita sudah semakin bagus, maka produk kita juga semakin bagus dan berkualitas. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah daunnya. Nah, daun itu kita ibaratkan customernya. Ya, daun itu kita ibaratkan customernya. Maka kalau daunnya banyak, maka customer juga banyak. Hijau daunnya, segar daunnya, ya itu ibaratnya customer kita yang sudah loyal sama kita. Kenapa? Karena mereka puas dengan produk kita, ya mereka juga puas dengan kompetensi karyawan kita, ya maka customer juga akan semakin banyak.
Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini juga yang paling penting ya, yaitu buahnya. Nah, kalau ibaratkan di sini pohon mangga, maka buahnya itu adalah buah mangga. Nah, ibaratnya pohon mangga, kalau dia tidak ada buahnya, maka dia buat apa dia jadi pohon gitu. Kalau dia tidak menghasilkan buah yang bisa kita konsumsi ya bagi orang banyak, maka buah itu adalah finance-nya. Nah, kalau kita di sales, maka buah itu adalah revenue-nya, pendapatannya, penghasilannya. Nah, apa dampaknya dari keuangan? Nah, itu adalah bagian dari finance ya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau dari melihat cara kita menyusun target dan metode menyusun target sepertinya tidak sulit. Kenapa? Karena kita sudah punya balance scorecard. Kita sudah punya tolak ukur nih. Kita mau buat target di mana? Kita mau buat target di akar dulu, boleh. Kita mau buat di human capitalnya dulu, boleh. Kita mau buat di batangnya, habis itu, nggak apa-apa. Lalu kita akan buat target untuk memunculkan bagaimana daun-daun di pohon itu biar lebat, biar rimbun, biar banyak. Nah, nggak masalah. Atau bagaimana cara biar buah itu tercipta, buah itu terbentuk dari sebuah pohon. Kita ibaratkan tadi pohon mangga. Maka Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Nantikan video-video selanjutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.